Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 6 Februari 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku Mayadi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Belakangan ini tersebar luas di media sosial rekaman seorang ibu dan dua uang security melakukan aksi kejar-kejaran di sekitar pekarangan rumah warga. Diduga aksi tersebut dikarenakan seorang ibu diduga maling baju di salah satu supermarket di kota Lubuk Linggau. Terlihat seorang pencuri tengah mengamankan seorang ibu rumah tangga yang mengutil pakaian di salah satu supermarket di kota Lubuk Linggau. Dalam rekaman yang beredar di media sosial Lubuk Linggau, terlihat jelas dua orang security di salah satu supermarket mengamankan seorang perempuan berbaju merah. Dalam rekaman yang tersebar luas tersebut, terlihat sang security tengah melakukan aksi kejar-kejaran dan bahkan sempat menjadi tontonan warga. Kronologi kejadian ini bermula saat salah satu pegawai supermarket curiga melihat gerak-gerik seorang ibu yang berbelanja tersebut ketakutan saat didekati pegawai supermarket. Dan puncaknya terjadi ketika sang ibu didekati ibu tersebut malah berlari keluar dari supermarket menuju arah rumah warga. Saat berhasil diamankan di belakang rumah warga, dari dalam badan ibu tersebut diamankan beberapa helai pakaian yang diduga hasil mengutil. Meskipun begitu, saat aksi penangkapan oleh security beberapa kali memberontak dan membuang pakaian di badannya. Bahkan beberapa kali pula hendak kabur namun gagal. Setelah berhasil diamankan, lalu dibawa ke pos security lalu dilakukan interogasi. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini melanda Kabupaten Muratara. Di antaranya puting beliung menerjang puluhan rumah warga. Dan ada warga mati disambar petir dan hujan deras disertai angin kencang. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini melanda Kabupaten Muratara. Hujan deras disertai angin kencang hampir terjadi setiap hari, terutama di waktu malam. 4 hari lalu atau peristiwa pada Minggu malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hujan angin merusak puluhan rumah warga di Kelurahan Karangjaya dan bahkan ada satu rumah warga roboh rata dengan tanah. 2 rumah rusak sedang dan sekitar 55 rumah rusak ringan di kelurahan tersebut akibat diterpa angin. Ironisnya, saat hujan tersebut seorang petani asal desa Maur Baru bernama Sumantri berusia 40 tahun disambar petir hingga meninggal dunia. Kejadian itu terjadi di kawasan perdesaan di Desa Bingin Rupit saat korban hendak pulang, namun menunggu hujan reda di pondok tepi sawah. Karena intensitas hujan akhir-akhir ini meningkat, volume air Sungai Rupit dan Sungai Rawas di Muratara juga mengalami pasang. Kepala BPBD Muratara, Zainal Arifin mengatakan, meski banjir belum melanda, namun potensinya tetap ada. Ia mengingat warga yang tinggal di pinggir dapat selalu waspada, jangan sampai lengah. Saat ini cuaca yang ada di Sumatera Selatan, khusus Kabupaten Nusa Tenggara ini kadang tidak menentu. Kadang ekstrim, kadang-kadang cerah. Jadi untuk masyarakat ini dalam menghadapi hal ini, tentang apa yang terjadi, bencana yang terjadi di daerah atau di desa masing-masing. Ini merupakan langganan setiap tahun, kadang 1 tahun 4 kali terjadi ini. Itu yang tinggal di daerah aliran sungai itu harap waspada dan selalu melihat keadaan sungai. Karena kadang kita tidak tahu hujan di bagian hulu, seperti dari Karangjaya, dari Rawas Ulu, Rawas. Dan di daerah situ hujan, di Kecamatan Rupit kan tidak hujan. Nah, apabila Sungai Rupit dan Sungai Rawas ini berbarengan naiknya, nah maka itu akan terjadi banjir. Nah, itu sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah aliran sungai, selalu waspada dan informasikan kepada kami. Kami siap datang ke tempat kejadian.
Zainal Arifin menghimbau kepada masyarakat dapat melaporkan ke BPBD jika terdapat bakal terjadi potensi bencana alam di wilayah Muratara. Tim Silam Pari TV melaporkan. Ternyata masih banyak jalan rusak yang membuat rawan kecelakaan. Jalan rusak itu di Desa Remayu menuju ke Muara Belite. Sampai ini belum diperbaiki. Pengendaraan harus berhati-hati kalau melewati jalan tersebut dikarenakan rawan kecelakaan. Hingga kini masih banyak jalan rusak yang membuat rawan kecelakaan. Jalan rusak yang berada di Desa Remayu menuju ke Muara Belite banyak jalan yang berlubang. Dan sampai saat ini jalan tersebut belum diperbaiki. Pengendara harus berhati-hati apabila melewati jalan tersebut dikarenakan rawan kecelakaan. Menurut Dipa, warga Desa Remayu, jalan menuju ke Muara Belite sudah lama tidak diperbaiki. Tidak sedikit, namun banyak jalan berlubang yang membuat pengendara harus berhati-hati apabila melewati jalan tersebut. Kalau untuk pengendara roda 4 mungkin masih bisa menghindari, tapi kalau bagi pengendara roda 2 bisa berbahaya. Ia inginkan jalan yang berada di Desa Remayu menuju ke Muara Belite cepat diperbaiki. Dikarenakan tidak sedikit jalan yang berlubang, akan tetapi sangat banyak. Randi Putra Pralingga, Silam Pari TV melaporkan. Mau kasih pemirsa masih di Silam Pari Sepekan. Akhir Januari 2022, hampir seluruh harga kebutuhan pokok sembako mengalami kenaikan. Beberapa harga sembako yang naik seperti tepung, kopi, dan beras. Hampir seluruh harga sembako naik di minimarket Ozil. Harga sembako yang naik adalah seperti tepung, kopi, dan beras bermerek Selinca. Pemilik minimarket Ozil, Dian menjelaskan, sekarang hampir semua sembako naik, seperti tepung yang sebelumnya bisa kami jual dengan harga Rp7.000 per kilogram, namun sekarang naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Kopi yang sebelumnya kami menjual dengan harga Rp5.000, namun sekarang naik menjadi Rp7.000 per bungkus. Untuk beras Selinca yang sebelumnya kami menjual di bawah Rp100.000 per karung, namun sekarang naik menjadi Rp100.000 ke atas per karungnya. Untuk harga minyak, kami masih menjual dengan harga normal karena kami belum mendapatkan minyak subsidi. Karena untuk wilayah di sini mungkin lambat, tapi hari ini kami mendapatkan minyak subsidi dari pemerintah. Dian ingin harga sembako menurun dan semoga hari ini minyak subsidi masuk agar kami dapat menjual minyak goreng dengan harga pasaran Rp14.000 per liter. Randi Putra Pralingga, Silam Pari TV melaporkan. Yayasan Indonesia Berdonasi Sumatera Selatan, Rabu pagi 2 Februari 2022 ngasih ke bantuan donasi di Musola Al-Barokah yang berada di Jalan Kopral Ma'ruf, RT 2 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Kegiatan ini disambut gembira oleh anak-anak TPA setempat. Yayasan Indonesia Berdonasi Sumatera Selatan yang terbentuk atas dasar kemanusiaan yang terletak di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu pagi 2 Februari 2022 melakukan penyaluran donasi serta pelatihan kewirausahaan di Musola Al-Barokah yang berada di Jalan Kopral Ma'ruf RT 2 Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Kegiatan ini disambut baik oleh Ketua RT 2 serta anak-anak TPA Musola Al-Barokah. Tim Yayasan Indonesia Berdonasi Sumatera Selatan memberikan donasi berupa Al-Quran serta peralatan sholat seperti mukena, peci, serta peralatan untuk mengaji anak TPA. Pada saat acara penyaluran donasi ini, tim Yayasan Indonesia juga mengadakan kuis untuk anak TPA di Musola Al-Barokah. Sehingga acara semakin meriah karena anak TPA berlomba untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh tim Yayasan Indonesia. Yayasan Indonesia Berdonasi ini juga memiliki program celengan sedekah subuh. Maksud dari kegiatan ini agar warga kota Lubuk Linggau khususnya dapat memberikan sedikit atau menyisihkan penghasilannya untuk dimasukkan ke celengan sebagai tabungan sehingga dapat membantu meringankan sedikit beban orang-orang yang kekurangan. Ketua Yayasan Indonesia Berdonasi, Rahman mengatakan, harapan dari kegiatan ini dapat memberikan aspirasi untuk semua kalangan anak muda agar tidak putus semangat untuk terus berbuat kebaikan terutama di bidang sosial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat donasi, perkenalkan nama saya Sabila Rahman, biasa dipanggil Sabu. Saya sebagai founder sekaligus ketua dari Yayasan Indonesia Berdonasi. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan Ibu RT melakukan kegiatan penyaluran donasi jaringan seperti subuh, di mana antusias dari anak-anak TPA juga sangat meriah ya. Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan penyaluran jaringan sedekah subuh berbentuk perlengkapan untuk ngaji anak-anak gitu ya, seperti itu. Dan harapan kami ke depannya dari kegiatan kami ini bisa menginspirasi anak-anak muda ya, atau remaja agar tidak putus semangat ya untuk terus berbuat kebaikan, terutama di bidang sosial seperti itu. Nah, ini merupakan agenda misi syiar kami sebagai Indonesia Berdonasi, mengajak seluruh kalangan untuk tetap bisa menyalurkan kebaikannya melalui bentuk apapun. Sementara itu, Ketua RT Setiti menuturkan, terima kasih untuk Yayasan Indonesia Berdonasi untuk peralatan sholat, mukena, serta peci untuk anak-anak TPA. Dan harapannya semoga apa yang diberikan bermanfaat serta yang memberikan mendapatkan rezeki yang melebih. Terima kasih buat tim Yayasan Indonesia Berdonasi. Saya sebagai pemerintah setempat sangat bangga kepada adik-adik anggota Indonesia Berdonasi. Mereka sangat membantu bagi kami anak-anak TPA dengan donasinya, penyumbangan mukena, peci beserta Al-Quran. Anak-anak semakin antusias lagi untuk mengaji. Dan kami sebagai pemerintah setempat serta pengurus musola mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Indonesia Berdonasi semakin sukses dan kami mengharapkan mereka semakin berkembang dan mengharapkan lagi untuk bisa datang ke tempat kami lagi, dan semoga ini semua menjadi ladang pahala bagi adik-adik semua. Terima kasih untuk Indonesia Berdonasi, semoga tetap jaya. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumayadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.